Kapolda Jawa Tengah, Insinyur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, dalam konferensi pers di Mapolres Wonogiri pada Sabtu 30 Desember tahun 2023 mengungkap identitas pelaku bernama Sarmo, 35 tahun. Ia disebut sebagai pelaku pembunuhan berantai dengan total 4 korban jiwa. Awalnya, polisi hanya mengidentifikasi 2 korban, yaitu Agung Santosa, warga Klaten, dan Sunaryo, warga asal Jatipurno. Namun, hasil penyelidikan lebih lanjut menguak 2 korban tambahan, yakni Katiani, warga Desa Sanan, dan Sudimo, pemilik lahan penggergajian kayu di Girimarto. 2 korban terakhir ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Katiani dibunuh dengan cara dicekik dan dibenturkan, lalu jasadnya dibuang di sekitar tempat pemakaman umum di Giriharjo, Kecamatan Pupelem. Sedangkan Sudimo diduga dibunuh dengan cara diberi minuman yang telah dicampur dengan potas, metode yang sama seperti 2 korban sebelumnya. Kapolda menyebut pengungkapan kasus ini sebagai salah satu prestasi kepolisian karena mampu menguak kasus pembunuhan yang sempat terkubur selama bertahun-tahun. Dengan bertambahnya 2 korban baru, total sudah 4 nyawa yang melayang akibat tindakan keji Sarmo. Polisi kini terus mendalami kemungkinan adanya korban lainnya. Pemirsa, kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan di sekitar kita. Kami akan terus mengabarkan perkembangan dari kasus ini. Terima kasih. Selamat siang. Korban saya ada 4 sebenarnya. Kenapa saya ngebunuh? Ya alasannya beda-beda. Korban saya yang pertama namanya Katiani. Kita kenalan di Facebook. Jadi awalnya dia mau jual motor ke saya. Terus saya antrin lah ke dealer Kecamatan Sidoarjo. Selesai kan, udah kejual itu motor. Saya ngajak dia jalan muter-muter ke Tawangmangu. Pas di jalan, saya tanya ke dia, boleh nggak uangnya saya pinjam dulu? Dia nolak. Ya udah kita lanjut jalan aja. Pas udah sampai di Pupelem, OTW pulang, tiba-tiba saya kepikiran buat ambil aja uangnya paksa. Saya belok masuk gang deket pemakaman, saya paksa dia buat pinjemin uang, tapi dia kekeh nggak mau pinjemin. Saya gelap mata, saya cekik dia pakai tangan, dadanya saya tahan pakai lutut. Pas udah gak bernyawa, saya buang mayatnya di dekat pemakaman. Uangnya saya ambil, barangnya saya buang ke jembatan. Korban kedua saya namanya Sudimo. Saya bunuh soalnya saya mau kuasain lahan usaha gergaji kayu. Saya racun dia pakai potasium cyanida, terus di tangannya saya taruh obat serangga biar kayak bunuh diri. Korban selanjutnya yaitu Agung Santoso dan Sunaryo. Juga saya racunin pakai potasium cyanida. Kalau Agung sih gara-gara saya kesel ya disuruh bagi hasil besar, beda sama Sunaryo. Jadi awalnya saya gadai mobil saya ke Sunaryo. Tiba-tiba dia datang ke rumah, tapi saya nggak mau nebus. Kita sempat adu mulut. Saya kesal, dia datang marah-marah sambil nunjuk-nunjuk saya. Pas udah lumayan panas keadaannya, saya pergi ke dapur. Saya ambil racun, saya campur ke minuman, lalu saya kasih ke dia. Dia minum, dia kejang-kejang di depan saya, lalu meninggal. Saya gugur dia di bawah dipan. Dalil naqli berdasarkan teks Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Dalil akli, rasional atau logika Islam. Pembunuhan berantai, kerusakan sosial yang masih dalam logika syariah, makhasid syariah atau tujuan hukum Islam. Yang utama adalah menjaga jiwa atau hafiz al-nafs. Pembunuhan berantai menghancurkan tujuan dasar ini yang menciptakan ketakutan serta ketidakamanan dalam masyarakat. Membunuh banyak jiwa, ancaman terhadap tatanan umat. Dalam logika akli, jika satu nyawa dilindungi
untuk distabilkan sosial, maka pembunuhan massal adalah bentuk kehancuran umat Islam atau fitnah al-ard yang menuntut hukum tegas. Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berantai dalam Islam termasuk dosa besar. Dalam kejahatan berat, dalil naqli dari Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa membunuh satu jiwa saja sudah dianggap membunuh seluruh manusia. Pembunuhan berantai bukan hanya tindakan keji terhadap individu, tetapi juga bentuk kerusakan besar atau fasad yang wajib ditindak tegas menurut syariat. Menurut pandangan hukum, Sarman dapat dijerat pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan pasal 338 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sarman terancam hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Banyak pengamat hukum menilai bahwa kasus ini menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan berat, sekaligus membuka ruang diskusi tentang efektivitas hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia.